Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang kepada Karisa. Sebelumnya Bunika akan memberikan sedikit informasi ya. Kenapa toh? Ada yang tahu mungkin kalian dipanggil ke sini? Ada yang tahu? Tahu. Mungkin yang tahu bisa mengutarakan pendapatnya. Disuruh curhat. Betul sekali. Nah, Bunika itu menerima sedikit laporan dari teman-temanmu ya tentang permasalahan yang sedang kalian hadapi di dalam kelas. Di sini nanti Bunika tidak mau marah-marah, tidak mau memarahi satu atau semua dari kalian. Tetapi marilah kita nanti belajar untuk mencari solusi terhadap masalah yang kalian sedang alami. Mungkin dari sini dulu ada yang mau sedikit memberikan pernyataan, kira-kira kenapa ya alasannya saya dipanggil? Karena apa? Masalahnya kira-kira apa? Jujur tentang? Betul, Bunika mendengarkan itu kok. Kemarin itu ada anak yang dominan dalam artian di sini suka memerintah, terus kemudian ada juga yang tidak tidak dibolo, itu apa ya bahasa Indonesianya? Teman. Iya, berbeda-bedakan teman gitu istilahnya ya. Apakah ada yang seperti itu? Ada. Mungkin ada yang merasa saya loh Bu, saya itu nggak mau teman saya bermain dengan saya. Mungkin ada yang seperti itu. Siapa? Mawar. Mawar bagaimana perasaannya? Agak keras Mawar. Yang menjauhi siapa? Yang menjauhi. Loh, dari teman sekelasmu ini loh. Dari teman sekelasmu ini yang menjauhi kamu siapa? Terus anak perempuan ini ada yang menjauhi? Tidak ada. Karisa? Sama siapa? Anak laki-laki. Afika? Pernah nggak dibolo sama satu kelas? Iya. Kalau Alia? Alia apa masalahnya? Juga sama? Kucilkan? Diloloknya sama teman satu kelas ini ya. Oke, nah sekarang mungkin Bunika dulu juga pernah ya seusia kalian itu sama juga saling lok-lokan, saling ejek-ejekan, karena memang ya Bunika taunya itu sesuatu hal yang menyenangkan, mengejek-ejek teman, ngolok-olok teman, menghina, bahkan berkata-kata yang tidak sopan kepada teman itu menurut Bunika dulu itu sesuatu yang menyenangkan. Tetapi setelah dewasa Bunika menyadari bahwa tindakan itu sebenarnya tidak bagus. Nah, Bunika juga mendengar itu katanya ada anak yang saya itu sengaja loh tidak dibolo sama teman saya itu. Biasanya teman-teman saya itu suka merintah-merintah saya, suka kalau nggak dituruti itu biasanya saya suka marah-marah. Mungkin seperti itu ya. Nah, sekarang pasti ada suatu alasan yang mendasari. Kira-kira kenapa ya kok sampai saya itu nggak dibolo? Atau kira-kira kenapa ya saya itu kok sukanya perintah-merintah? Itu pasti kan ada alasannya. Coba kalau Alia kira-kira apa alasannya? Mungkin karena Alia selama ini saya cerewet ya Bu, atau bagaimana gitu. Alasannya kenapa tidak biasanya dikucilkan sama temanmu itu karena apa? Belum tahu. Kalau Afika?
Belum tahu juga Bisa? Belum tahu Mawar? Mungkin dari sikap kalian atau tindakan kalian itu kan terkadang seseorang itu kan membuat, wah ini anak kenapa ya kok seperti ini ya. Misalkan Bunika nggak suka sama Mawar, itu pasti ada alasannya. Karisa dulu pernah tidak suka dengan seseorang? Pernah atau tidak pernah? Ini Bunika berkata dengan dulu ya, sesuai dengan curhatan dari teman-temanmu ya. Iki belajar jujur, Bunika nggak akan marah, tidak akan memberikan nilai yang jelek terhadap kalian. Ya, pernah. Sama siapa? Selain anak laki-laki terhadap anak perempuan. Oke, Bunika dapat laporan ini ada beberapa anak yang mendominasi. Afika pernah merasakan dipegeli sama anak perempuan yang ada di sini? Pernah. Sama siapa? Jujur, harus jujur ya, supaya nanti kita bisa memecahkan permasalahan ini bersama-sama. Kalau sampean itu tidak mau jujur, ya nanti permasalahannya ya akan tetap tidak terpecahkan. Oke, bisa dipahami? Harus jujur, kuncinya itu. Sama siapa? Nggak usah takut, jangan takut nanti kalau nanti setelah sesi curhat ini terus kemudian saya malah diceng loh Bu, sama jangan seperti itu. Kita cari solusinya bersama-sama ya, supaya nanti tidak berkelanjutan lagi. Sama siapa? Iya, namanya sama Mawar mungkin. Karisa, ya, iya atau tidak? Alia pernah? Alia pernah tidak namanya apa membuli ke Afika? Pernah. Alasannya kenapa? Afika ngomong-ngomong, terus akhirnya dimarahi, dibully. Sempat pernah nggak mengajak bermain? Aku nggak mau lah sama Afika soalnya resek banget nih anaknya gitu. Pernah. Itu terjadi dulu ya. Nah, terus si Afika merasa dia itu tidak dibolong sama kalian. Mungkin seperti itu ya. Nah, sekarang mari kita bersama-sama cari solusinya. Tadi sudah tahu akar permasalahannya. Tadi Afika itu merasa dia itu sendirian di kelas ini, kemudian teman-teman yang lainnya menjauhinya karena alasannya. Pasti temanmu itu punya alasan. Afika juga punya alasan untuk membela dirinya. Tadi sudah disampaikan sama Alia, sama Karisa juga. Kalau tidak mau berteman dengan Afika itu biasanya karena Afika itu suka berteriak-teriak. Mungkin Afika ada yang mau disampaikan. Ternyata kalau saya berteriak-teriak itu kok tidak disukai ya sama teman saya. Apakah betul seperti itu Afika? Sekarang kita kembali pada keyakinan kelas kita. Kira-kira kalau kalian itu mengucilkan salah satu teman karena sifatnya, karena keburukannya, apakah itu sesuatu tindakan yang betul? Tidak betul. Setiap orang, setiap anak itu pasti punya yang namanya kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Mungkin di sini kalian menganggap bahwa Afika itu cerewet, ya, cerewet itu dianggap sesuatu hal yang tidak baik. Tetapi alangkah baiknya sebagai teman yang baik seharusnya bagaimana? Kalau ada teman yang cerewet itu langsung dijauhi saja, dibilangin dulu, diingatkan supaya dia tidak berteriak-teriak lagi, berkata yang lebih baik lagi. Jadi jangan langsung ketika temanmu ini berbuat salah sampai langsung membenci dia, kemudian langsung mengucilkan dia, nggak mau bermain dengan dia. Berarti itu tindakan yang betul atau tindakan yang salah? Nah, salah. Terus pasti nantinya itu ada akibatnya, efeknya.
ketika kalian melakukan hal tersebut, misalkan dampaknya kepada Afika ketika dia tidak dibolo, temannya tidak mau berteman dengan Afika, apa yang Afika rasakan? Sedih. Saya juga melihat kemarin itu Afika itu menjadi anak yang pendiam. Terus padahal sebenarnya kamu itu anak yang pandai, tetapi kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Nah, mungkin karena terbebani dengan itu bisa menjadi efek atau dampaknya dari Karissa ya. Mungkin dari Alia dan Karissa juga seperti itu. Pasti punya dampaknya atau efeknya. Ketika saya merasa aku nggak mau berteman dengan Afika, nah itu pasti ada dampaknya terhadap dirimu. Dampaknya apa? Apakah dengan kamu bersikap seperti itu kamu mendapatkan kesenangan tersendiri di dalam hatimu? Senang nggak lek kancane nggak dibolo kira-kira? Nggak senang. Luwih penak lek bagaimana? Berteman semua. Betul, berteman dengan semua. Nah, kita kembali pada keyakinan kelas kita ya toh, yang di situ sudah kita buat bersama-sama, yaitu poin yang ke-9, saling menyayangi dan saling menghormati. Nah, sekarang maukah kalian berjanji kepada boneka untuk selanjutnya saya akan bermain dengan semuanya tanpa membeda-bedakan? Mau? Yakin? Kalau mau coba salaman dulu, saling berpelukan semuanya ya. Saliman dulu, semua saliman bergantian. Ini salimannya harus dari dalam hati ya, jangan cuma di depannya boneka terus berpelukan bersama-sama. Yo, lek ngono kira-kira penak apa ora? Penak. Timbang musuhan kira-kira penak lek akur apa lek musuhan? Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau kalian sudah berjanji seperti itu ya, coba bagaimana kalau suatu saat nanti boneka itu menemukan lagi kasus yang seperti ini. Misalkan boneka menjumpai, lah kayak kok ternyata Mawar itu tidak dikucilkan lagi sama temannya, itu bagaimana? Senang, kalau dikucilkan senang. Nah, gimana kira-kira kalau boneka melihat, oh ternyata Karissa terus Afika sama Alia itu nggak mau lagi berteman dengan Mawar, padahal sudah dikasih tahu sama boneka kemarin juga sudah diadakan pertemuan. Lah kalau terus menjumpai permasalahan yang seperti itu, kira-kira harus bagaimana tindakannya boneka supaya nanti kalian tidak terjerumus lagi dan tidak bolo-boloan istilahnya. Mau seperti itu? Tidak. Nah, kalau tidak mau berarti ya harus bersungguh-sungguh. Jadi harus bersungguh-sungguh menepati janjinya. Boneka mulai dari sekarang akan melihat kalian ke depannya nanti bagaimana ya. Semoga tetap akur. Karena kekompakan itulah yang menjadikan kita kuat. Kekompakan itu yang membuat kita bisa. Kalau kita dalam satu kelas ini, terus kemudian tidak bekerja sama dengan baik, artinya seperti tadi sendiri-sendiri terpecah belah, maka kita akan menjadi lemah. Bisa dipahami? Ya, tadi sesuai dengan yang kalian katakan tadi. Kalau hal ini terulang lagi, boneka akan melaporkan kepada orang tua. Bisa berjanji? Bisa. Ya, terima kasih. Semoga kalian bisa menepati janji, menjadi anak yang lebih baik lagi. Terus untuk kedepannya, semoga pertemanan kalian ini menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa boneka sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Fano dan Latif hari ini? Baik. Baik saja, alhamdulillah. Kalian tahu kenapa hari ini dipanggil boneka ke sini? Tahu alasannya apa? Karena tidak
Terus karena apa lagi? bermain saat jam pelajaran. Iya. Kira-kira apakah tindakan tersebut betul? Salah. Terus sebenarnya boneka juga pernah sama seperti kalian. Tidak apa-apa. Memang usia-usia seperti kalian itu adalah usia bermain. Tidak apa-apa berbuat salah. Tentunya pasti kalian punya alasan, ya toh? Kenapa ketika berada di dalam kelas, ketika boneka sedang menjelaskan, kalian bermain sendiri, terus kemudian tidak mau mendengarkan penjelasan dari boneka. Coba boneka mau tahu dulu alasannya, boleh dari Latif atau dari Panu dulu? Ya, kenapa alasannya kenapa? Karena saya suka dimarahin sama Oh, sehingga pada saat di sekolah kamu jam pelajaran. iya, kalau Latif alasan yang mendasarinya kenapa? Karena di rumah dijauhi kakak. Oh, berarti kalau di sekolah itu gantian jarak temannya begitu ya. Nah, kira-kira tindakan-tindakan seperti itu dibetulkan maupun bukan? Salah. Boneka sebenarnya juga pernah. Boneka di sini tidak mau memarahi kalian, tetapi di sini mari kita bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan dari kalian. Kira-kira kalau perilaku kalian ini kemudian diteruskan sampai nanti, sampai selanjutnya, apakah itu akan berakibat baik atau berakibat buruk terhadap diri kalian? Buruknya seperti apa? Kalau misalkan boneka ndak tahu permasalahannya terus dibiarkan saja, kalian terus bermain saja di kelas ketika pelajaran, apa yang akan terjadi terhadap kalian? Mengganggu teman, itu dampaknya kepada teman yang lainnya. Kalau dampaknya terhadap dirimu sendiri, kira-kira bagaimana? Kalau boneka sedang menjelaskan terus sampai memberah dewe, kira-kira nanti kamu bisa dengan mudah atau tidak untuk memahami pelajaran? Tidak. Sing rugi siapa? Sing rugi boneka? Iya, yang rugi ya pasti kalian sendiri. Kira-kira kalau perilaku seperti itu harus dilanjutkan atau harus dihilangkan? Dihilangkan. Nah, sekarang kita kembali pada keyakinan kelas kita ya. Kemarin kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Kira-kira apakah dengan tindakan kalian itu sudah termasuk suatu tindakan yang mentaati atau menjalani keyakinan kelas kita? Bukan. Terus melanggarnya kira-kira melanggar keyakinan kelas yang mana? Mengganggu teman, padahal tidak boleh mengganggu teman. Terus kemudian ada lagi enggak? Misalkan ketika guru menjelaskan, iya, padahal di keyakinan kelas kita dituliskan bahwa ketika ibu guru menjelaskan, iya, betul. Terus kalau kalian sudah mengetahui itu salah, terus bagaimana cara kalian untuk membetulkan sesuatu yang salah itu kan pastinya harus dibetulkan ya. Kalau dibiarkan salah terus nanti akan berakibat tidak baik. Nah, terus upayanya apa supaya kalian itu bisa menjadi lebih baik lagi dan tidak melakukan kesalahan tersebut untuk sekian kalinya? Kira-kira apa upayanya? Usahanya? Tidak mengulanginya lagi itu dengan bagaimana? Mendengarkan penjelasan guru. Pada saat kalian boleh bermain di saat di kelas, tetapi jamnya atau waktunya harus betul. Jadi ketika kalian bermain di dalam kelas, kemudian ketika mata pelajaran atau pelajaran sedang berlangsung itu tidak boleh. Lalu kira-kira apa yang harus boneka lakukan kalau misalkan kalian itu lupa untuk
ketika kalian menjalani keyakinan kelas tersebut lupa, misalkan pada saat jam pelajaran, terus kalian tetap bermain saja, itu kira-kira harus bagaimana Bunda tindakannya terhadap kalian? Dibilang tidak boleh main jam pelajaran. Tidak boleh, tidak boleh. Itu pasti membuat kalian membuat kalian berubah. Nah, mau berjanji ketika kita pelajaran nanti akan mendengarkan dengan serius. Ya, terima kasih ya. Diingat-ingat. Jadi kita itu harus saling terbuka di sini supaya Bunda juga tahu alasannya kalian kenapa, sehingga nanti pada saat pelajaran kita bisa saling. Iya, jadi Bunda merasa senang karena Bunda juga mendapat perhatian dari kalian. Kalian juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat ketika Bunda menjelaskan.